Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Bagaimana kabarnya Sobat RTD? Selalu dalam kondisi yang rileks, tenang, damai. Dan dalam kondisi tersebut, saya yakin Sobat RTD akan bisa alami hal-hal yang luar biasa. Dan bisa yakinkan diri bahwa sekarang Sobat RTD dalam kondisi yang tercerahkan. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, apapun, dimanapun, kapanpun. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai tanda bahwa Sobat RTD tercerahkan, atau tanda-tanda manusia yang tercerahkan. Nah, ini sebetulnya hal yang harus dan harus dialami, sedang dialami saat ini kita alami bersama, yaitu pencerahan. Pencerahan ini arti kata dari tercerahkan, menjadi cerah, berarti juga terkena cahaya. Cahaya dari mana? Ini dia, cahaya yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Logika kita, atau lebih luar lagi dibandingkan logika, organ-organ yang ada di dalam diri kita, atau yang di luar ini, fisik kita ini tercerahkan dari matahari, menjadi cerah karena adanya sinar matahari. Kulit saya yang hitam ini menjadi cerah, menjadi tampak lebih bright, lebih putih, lebih terang karena ada lampu, ada cahaya matahari. Tapi aslinya hitam kelam. Nah, organ-organ yang ada di dalam diri kita itu tercerahkan, menjadi cerah, teraliri cahaya, terkena energi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Organ-organ mungkin terkena energi yang berasal dari pusat-pusat energi atau cakra. Nah, pusat-pusat energi ini tercerahkan karena ada satu energi yang utama. Begitu juga dengan logika kita. Tercerahkan, mendapat asupan informasi bisa juga dari luar, dari sudut pandang. Maksudnya jika sedang dalam sudut pandang logika, itu mendapatkan asupan informasi dari luar, dari panca indera. Tapi seringkali juga dapat informasi dari dalam diri. Tercerahkan, terkena energi yang berasal dari lapisan jiwa yang posisinya lebih dalam dibandingkan logika. Apakah itu tercerahkan dari energi atau asupan informasi yang berasal dari diri palsu? Saya harapkan tidak. Tapi kalau iya pun tidak apa-apa. Karena memang begitu cara kerjanya. Kalau itu dapat asupan energi, tercerahkan dari jiwa tenang, alhamdulillah. Kalau itu terkena asupan dari diri sejati, luar biasa, alhamdulillah juga. Dan kalau itu terkena cahaya, dapat energi dari bagian yang paling dalam, yaitu bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, itu baru pencerahan sejati. Tercerahkan, kita menjadi manusia yang tercerahkan, terkena cahaya atau energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini hal yang kita idam-idamkan bersama. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya tentu saja ada dobrakan cahaya, ada dobrakan kondisi, ada gebrakan dari dalam diri. Yang mana sudah semenjak dini, dari kecil, kita dikondisikan, didoktrin agar melekat, percaya pada bagian logika. Dan logika ini terus yang kita latih dari kecil sampai sekarang. Dan karena ini juga membuat kita
pelan-pelan, lama kemudian, akhirnya kita menjadi berjauhan dengan bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri tersebut. Atau sering juga disebut sebagai ruh, spirit. Kemunculannya sering saya sebut sebagai kemunculan navigator. Guru sejati yang ada di dalam diri. Akhirnya kita mulai berjauhan, kita mulai berjarak dan lama-lama kita merasa jauh. Kita anggap dia jauh, nun jauh di sana. Padahal dia ada di dalam diri kita. Akhirnya kita jika ingin pulang kampung, jika ingin kembali ke sana, maka kita melakukan perjalanan spiritual ke dalam diri. Ya alhamdulillah kalau itu ke dalam diri. Tapi kalau keluar diri, pergi ke sana ke sini mencari, ya tidak apa-apa. Mungkin itulah perjalanan spiritual. Tapi ciri-ciri dari manusia yang mulai tercerahkan ini biasanya selalu mencari keluar sana, ke sana ke sini, ketemu orang, ke sebuah tempat yang diyakini akan bisa membuat dirinya lebih mengenal siapa sejatinya dia. Ada orang-orang yang menjadi fasilitator kebangkitan spiritual akhirnya ditemui. Akhirnya memberikan informasi. Orang bilang mendapatkan pencerahan di sana yang berupa informasi atau terkena langsung energinya dari orang tersebut yang memicu kita bisa mengalami kebangkitan spiritual. Bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Dan untuk menembus ke sana, kita seringkali mengalami goncangan. Kenapa bisa bergoncang? Goncangan yang muncul akibat munculnya peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang sering disebut sebagai hambatan, gangguan, tantangan, ataupun cobaan-cobaan. Kejadian-kejadian sial yang dibilang begitu. Rugi, bangkrut, karir terhenti. Akhirnya dengan itu semua, karena nggak ada yang dilakukan lagi. Akhirnya belajar spiritual, mendalami lagi spiritual. Bahkan saya pernah dapat cerita dari seseorang yang luar biasa. Ketika sukses, dia mencari spiritual. Dia cari dari sisi agama, tidak ketemu. Karena yang ketemu hanya doktrin. Yang ketemu hanya pikiran. Yang ketemu hanya produk dari logika. Bahkan bila diselami lebih dalam, akhirnya dengan metode supranatural, dia hanya ketemu bagian pikirannya, lapisan-lapisan jiwanya, sedulur papat limo pancar, bagian jiwanya, yang ternyata juga bukan bagian yang ingin dia temui karena dia sudah pernah dapatkan itu. Dan yang luar biasa, dia lakukan itu ketika dia sukses. Bukan seperti kita-kita ini, sedang gagal, terpuruk, akhirnya merasa tidak ada lagi penolong, belajar lagi lebih dalam soal spiritual. Relax, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Dia tidak, dia dalam kondisi sukses dia lakukan itu. Dia ingin ketemu Tuhan yang bukan produk logika ataupun jiwa. Akhirnya dia masuk lebih dalam, ketemu orang-orang yang bisa mengajarkan, yang menjadi fasilitator. Akhirnya dia tersambung pada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Cahaya yang mengantar dia. Fasilitatornya hanya mengantarkan dia kepada pintu cahaya. Kemudian dia masuk lebih dalam lagi, ditemani oleh navigatornya sendiri. Itu luar biasa. Jadi, bila kita sedang dalam proses pembongkaran, apa yang dibongkar? Memori-memori yang ada di dalam logika, yang tersimpan pada lapisan-lapisan jiwa. Ini semua kita perlu kita bongkar sehingga kita bisa masuk pada
bagian yang paling dalam, yaitu bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Kondisi-kondisi sial, terpuruk, ini adalah sebuah kondisi di mana mungkin bisa jadi jiwa kita ini sudah jenuh. Ingin dikenali, ingin mengambil peranan. Akhirnya, dia menggeliat, memunculkan lagi energinya, yang membongkar setiap lapisan, yang membatasi. Dan pembongkaran inilah yang mengakibatkan munculnya gangguan-gangguan dalam hidup. Kenapa bisa begitu? Sesuai dengan hukum law of attraction. Pembongkaran dari memori karma ini, memori karma yang terbongkar ini akan terkirimkan ke alam semesta, dan alam semesta akan merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian, energi yang akan termanifestasikan sebagai sebuah kejadian yang sering kita sebut sebagai gangguan, hambatan, tantangan, keterpurukan dalam hidup. Padahal itu adalah sebuah pembongkaran memori, sehingga ada jalan yang membuat kita bisa terhubung secara langsung. Bukan pada guru sejati yang ada di luar sana, bukan merujuk pada seseorang, bukan. Tapi ada pada perjalanan spiritual ke dalam diri ketika kita menemukan bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini adalah ciri dari manusia yang sedang mengalami pencerahan. Ini adalah ciri-ciri bagi kita yang sedang dalam proses pencerahan. Mereka yang tercerahkan pasti juga mengalami proses pembongkaran ini. Pembongkaran lapisan-lapisan yang membatasi antara pikiran dengan jiwa, antara jiwa dengan bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan. Batasan itu adalah energi. Di dalam energi itu ada memori-memori atau karma. Ada bibit-bibit karma baru yang akhirnya muncul, terkirimkan ke alam semesta, kemudian alam semesta akan merespon dengan mengirimkan kondisi-kondisi yang sesuai juga. Jika Anda, jika Sobat RTD sedang tercerahkan, pastinya juga mengalami kondisi yang sama. Dan seperti apakah kejadian yang ada di dalam diri kita jika kita sedang tercerahkan tersebut? Seperti tadi ceritanya, bahwa itu adalah sebuah proses pembongkaran, pelepasan bagian-bagian yang membatasi antara pikiran dengan jiwa, antara jiwa dengan ruh, ataupun sebaliknya, perjalanan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau dari dalam keluar, ada bagian menghambat, membatasi antara setiap bagian, antara percikan cahaya Tuhan dengan bagian jiwa, maka bagian tersebut harus pelan-pelan mulai dihilangkan. Antara bagian jiwa dengan pikiran, memori-memori yang tidak sesuai, pasti itu akan terbongkar, terlepas. Jadi slow saja, santai saja, tetap lakukan relaksasi energi, perbanyak masuk pada kesadaran jiwa tenang sehingga bisa mengalami setiap peristiwa, setiap kejadian dengan tenang. Sehingga selalu ada pertolongan, pelatihan, ataupun pertemanan dari dalam diri kita sendiri, dari bagian percikan cahaya Tuhan, dari kesadaran Tuhan yang ada dalam diri. Jika Sobat RTD sedang mengalami pencerahan, maka seperti tadi ceritanya, itu adalah ciri-ciri dari manusia yang sedang mengalami pencerahan spiritual. Gitu aja cerita saya kali ini. Jika Sobat RTD ada pengalaman mengenai proses pembongkaran tadi, jika sedang mengalami proses tercerahkan menuju kepada pencerahan, yuk ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi referensi, saling menguatkan di sana, sehingga perjalanan kita akan menjadi lebih seru. Karena ternyata ada banyak teman di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti kita. Gitu aja sharingnya, maafkan kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih, salam relax, tenang, damai, rahayu, Sagung Dumadi.